Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Yusuf Suferi, mahasiswa Universitas Juanda Bogor, program studi Sains Komunikasi. Di sini Yusuf ingin menjelaskan sedikit tentang gambaran umum mikrososiologi, utama kontribusi di bidang sosiologi dan komunikasi. Komunikasi sebagai fenomena dasar dan ada di mana-mana saat ini dalam kehidupan sosial merupakan bagian dari minat para peneliti hampir di setiap bidang ilmu sosial, khususnya dalam bidang studi sosiologi, psikologi, dan komunikasi. Dengan demikian, setiap disiplin ilmu memahami komunikasi dari perspektif metode yang digunakan dari imajinasi, peneliti, dan komprehensif teori, terutama didasarkan pada pengetahuan, pengalaman yang diperoleh secara lokal. Dalam artikel ini, Yusuf ingin membahas sedikit tentang perhatian kita kepada aspek dan perspektif pentingnya yang dikemukakan oleh teori dan analisis sosiologi. Sosiologi modern menganalisis komunikasi sebagai elemen konstitutif yang mengikat pada masyarakat. Dilihat sebagai dari elemen struktur, teori organisasi individu dan aktor sosial. Namun, kesadaran akan pentingnya komunikasi dalam meneliti kehidupan sosial tidak selalu ada. Konsep klasik tindakan sosial yang dikembangkan pada tahun 1920-an dapat dianggap sebagai gagasan dasar yang mendorong antara dua perspektif yang bersaingan ini antara dalam studi realitas sosial. Dalam pengembangan konsep, Max Weber mengusulkan bahwa tindakan sosial, bahwa unsur-unsur membentuk kehidupan sosial, termasuk komunikasi, harus dilihat sebagai bentuk tindakan sosial. Adapun komunikasi sebagai aksi sosial, seperti diketahui, tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan oleh aktor-aktor sosial yang memperhitungkan anggota masyarakat, antara lainnya yang diarahkan kepada mereka. Menurut Weber, pada tahun 1978, aksi sosial merupakan bagian aktif dari realitas sosial. Ini adalah bagian inisiatif dan dinamika sosial khususnya. Tindakan sosial mencakup pendaftaran perilaku aktor sosial lainnya, serta intervensi subjektif yang diberikan kepada mereka karena tindakan sosial memiliki dimensi. Secara khusus, tindakan yang sesuai dengan interpretasi atau aktor dan peristiwa. Tindakan sosial melibatkan antisipasi peristiwa perilaku masa lalu, tetapi juga memproyeksikan diri pada perilaku masa depan yang diharapkan dan diinginkan dari aktor sosial. Dengan demikian, tindakan sosial dapat dimotivasi oleh harapan dan proyeksi peristiwa dan perilaku masa lalu khususnya. Sekarang sosiologi melibatkan komunikasi sebagai tindakan sosial yang ditunjukkan untuk saling mengerti dengan aktor sosial lainnya melalui pertukaran simbol. Setiap komunikasi adalah tindakan sosial, tetapi setiap tindakan sosial tidak selalu sama dengan komunikasi. Meskipun kurangnya komunikasi akan membuat tindakan sosial menjadi tidak masuk akal. Komunikasi tidak mungkin terjadi tanpa tindakan sosial, yaitu tanpa berorientasi pada aktor sosial lainnya. Tindakan sosial berbeda dengan komunikasi. Tindakan selalu mencakup saling pengertian. Oleh karena itu, komunikasi adalah jenis tindakan sosial tertentu. Pengertian tindakan sosial didasarkan pada makna yang diberikan pada aktor sosial terhadap tindakan sosial lainnya. Sementara makna adalah karakteristik tindakan sosial. Dapat dikatakan bahwa tindakan sosial adalah kondisi yang diperlukan tampaknya tidak ada komunikasi, tetapi itu bukan kondisi yang cukup untuk memungkinkan komunikasi sesuatu yang dimulai sebagai aksi sosial dengan berbagai alasan tentunya. Tidak serta-merta
harus diakhiri dengan saling pengertian antara aktor sosial, yakni yang bertransformasi menjadi komunikasi. Meningkatkan persaingan antara makrososiologis dan mikrososiologi. Maka tindakan sosial seperti ini dipahami oleh Weber. Meningkat persaingannya antara makrososiologi dan mikrososiologi, tindakan sosial seperti ini yang dapat dipahami oleh Weber memberi ruang untuk dianalisis dari perspektif mikroaktor atau sosial. Selain itu juga aksi sosial dikembangkan lebih lanjut dari perspektif makro historis. Adapun konsep kemudian digunakan oleh Proses pada tahun 1962 yang mengembangkan teori yang dikenal dengan sangat berpengaruh tentang tindakan sukarela, di mana komunikasi dianalisis sebagai jenis koordinasi khusus di antara sistem-sistem sosial. Menurut Proses, tindakan sosial terdiri dari beberapa sistem. Tindakan sosial yang saling berhubungan, tindakan sosial diambil atas dasar tujuan yang diinginkan oleh orientasi untuk realisasinya. Aktor sosial yang melaksanakan tujuan sosial dapat bertindak sebagai individu atau kolektif. Untuk Proses, komunikasi adalah tindakan sosial yang melibatkan hubungan antara setidaknya dua aktor sosial yang masing-masing beradaptasi antara satu dengan yang lainnya. Farson memasukkan faktor-faktor seperti loyalitas, pengaruh, kekuasaan, atau keuangan. Di bawah bayang-bayang teori dominan tindakan sukarela, beberapa teori mikrososiologi muncul dengan mengurai analisis karena sendiri tentang komunikasi sebagai tindakan sosial. Oleh karena itu, komunikasi dari waktu ke waktu menjadi topik yang semakin penting baik dalam sosiologi maupun dalam ilmu-ilmu sosial lainnya. Jadi interaksionisme simbolik menganalisis komunikasi sebagai tindakan simbolik. Fenomenologi menganalisis komunikasi sebagai tindakan sosial yang melalui seseorang memperoleh pengalaman sadar. Entometologi menganalisis komunikasi sebagai kepanen dari dunia sosial, aktor sosial. Dan teori tindakan komunikatif mencoba menganalisis komunikasi dari jenis tindakan sosial lainnya, yaitu menunjukkan perkembangan historis dalam konteks sosial yang lebih luas daripada interval waktu tertentu. Semua teori mendorong munculnya perspektif baru tentang komunikasi yang dilihat sebagai tindakan sosial. Tindakan komunikasi sebagai tindakan bersama, seperti yang didefinisikan Blumer. Komunikasi sebagai tindakan bersama terdiri dari beberapa tindakan sosial. Komunikasi sebagai tindakan sosial juga dapat dianalisis sebagai seperangkat tindakan sosial seperti berbicara, mendengar, yang saling berhubungan karena mereka berinteraksi satu antara dan yang lainnya sejauh aktor sosial berkomunikasi dalam berbicara dan disinkronisasikan, mendengarkan tanggapan dari peserta lainnya. Transformasi komunikasi dari aksi sosial, Transformasi komunikasi dari aksi ke interaksi. Analisis tindakan sosial sebagai tindakan bersama melibatkan interaksi beberapa aktor sosial dalam konteks sosial tertentu yang dapat didefinisikan sebagai interaksi. Dapat dikatakan bahwa interaksi sosial melalui komunikasi melibatkan koordinasi tindakan sosial. Sementara fitur kunci dari tindakan sosial adalah makna yang melekat untuk mendefinisikan suatu situasi di mana khususnya. Dalam interaksi, penekanan ditetapkan pada hubungan yang diperlakukan untuk didirikannya pada suatu dua aktor bertindak secara bersamaan mengenai satu sama lainnya.
Pendekatan fenomenologis untuk komunikasi dalam upaya untuk mengobjektifkan pengetahuan yang dinetralisir oleh aktor sosial. Fenomenologi telah membangun beberapa konsep sebagai persyaratan untuk komunikasi yang mengatasi sosialisasi pengalaman sadar individu dan kebutuhan yang mereka penuhi pada saat berbicara atau pada saat pertemuan. Mencatat penggunaan stok pengetahuan oleh aktor sosial tidak heran, hanya sebagian jelas, hanya sedikit yang mereka catat. Dengan demikian, pengetahuan dimiliki aktor sosial hanya sebagian kategori dalam bentuk rencana untuk tindakan kerja dan istilah. Intersubjektivitas adalah ruang simbol yang dapat dikenal dalam dan dipahami ruang itu yang sanggup di antara aktor sosial. Melalui intersubjektivitas, para ahli fenomenologi telah mencoba mengatasi perbedaan antara pengalaman individu dan aktor sosial dan pengalaman kelompok sosial lainnya, memperkaya kesadaran individu aktor sosial dengan pengetahuan empiris atau sosial yang lebih luas, dengan pengalaman kelompok sosial yang dicapai melalui komunikasi tentunya. Dalam analisis ini, subjektivitas memperbedakan tertentu dapat diamati antara fenomenologi klasik dan pembacaan sosiologi. Tidak terbatas pada pengetahuan, pengalaman aktor sosial, individu, tetapi menjadikan dunia sosial tunggal yang mencakup semua anggota masyarakat, meluas ke kontinum waktu. Dengan demikian, subjektivitas mengaitkan pengetahuan, makna, pemahaman masa lalu, situasi saat ini, dan pemahaman masa depan, memberikan ruang bagi aktor sosial untuk memiliki perspektif. Objektivitas dalam mengamati hal-hal dunia sosial yang namun interaksi subjektif meluas ke dalam komunikasi waktu. Dengan demikian, intersubjektisme mengaitkan pengetahuan, maka pemahaman masa lalu, situasi saat ini adalah masa depan. Jadi dapat kita pahami memberikan ruang bagi aktor-aktor sosial yang memiliki perspektif subjektif dan pengamatan ahli-ahli dunia sosial yang umum dan intersubjektif. Analisis ini, komunikasi dalam teori sosiologi individu menunjukkan signifikasi untuk aspek-aspek tertentu dari kehidupan sosial. Tetapi menurut beberapa analisis seperti Hammersman, sosiologi dihilangkan untuk berurusan dengan fitur kunci komunikasi, yaitu yang menurutnya adalah pemahaman di antara aktor sosial. Konsekuensi makrososiologis, komunikasi tindakan dalam aturan kehidupan sosial yang tidak terlihat. Berfokus pada analisis mikrososiologis komunikasi, Habermas menyelidiki tingkat analisis makro yang ia juga terapkan pada komunikasi. Habermas menggunakan teori tindakan komunikatif sebagai landasan kritik terhadap kapitalisme melalui kritik tindakan instrumental yang menurut Weber merupakan dasar bagian perkembangan formasi-formasi sosial historis kapitalisme. Hermans berbeda dengan pemikiran sayap kiri lainnya, mengkritik rasional tindakan sosial yang berorientasi pada target instrumental perspektif, mendefinisikan tindakan komunikasi sebagai tindakan rasional dan instrumental, dan komunikasi adalah perbedaan antara pengetahuan bagaimana dan mengetahui itu. Proses rasionalisasi menurut Habermas berlangsung dalam kontinum sejarah dalam masyarakat. Mistis, sihir, kata-kata memiliki sifat magis atau sifat gaib, dan tindakan ada berbeda antara tindakan komunikatif dan tindakan rasional berorientasi target yang jelas. Adapun validasi dari hubungan antara ucapan dan dunia ini adalah dikonfirmasi oleh campuran konsep praktis seperti kualitas kepercayaan.
Para ahli metodologi yang dibisukan dengan analisis aturan-aturan kehidupan sosial yang tidak terlihat dalam analisis mereka secara khusus menyebut komunikasi sebagai tindakan praktis yang melalui aturan-aturan tersebut diterapkan dengan membentuk tatanan sosial. Tatanan ini antara lain menyiarkan kontestasi kekuasaan dalam interaksi antara aktor sosial dan berlaku dalam pembentukan pengetahuan serta koordinasi di mana pemahaman antara aktor sosial yang tercapai. Komunikasi dapat dikatakan tindakan yang hanya membangun tetapi tidak mengatasi legitimasi aturan-aturan yang tatanan sosial. Ahli etnologi dengan eksperimen mereka hanya ingin mengekspos aturan-aturan yang terlihat tatanan sosial ke dalam wawasan. Langkah pertama adalah melanggar aturan kehidupan sehari-hari. Langkah kedua, mengamati ciri-ciri aturan sosial yang terlihat ketika dilanggar. Dan langkah ketiga, mengamati upaya konstruksi tatanan sosial. Komunikasi adalah bentuk di mana aturan-aturan kehidupan sehari-hari ini ada. Adapun kesimpulan dalam banyak hal, perjalanan singkat melalui komplikasi masa lalu dalam situasi interaksi, peran aktif, bahasa atau hubungan antara konteks tindakan dan konteks sosial. Harus realifikasi beberapa hal biasanya yang sering disebutkan tentang komunikasi. Pada akhirnya pilihan untuk memasukkan kembali penelitian sosiologi dalam tradisi sosiologi komprehensif Max Weber, tindakan berpengaruh pada kemunduran penelitian sosiologi tentang fenomena mikro sosial yang akan mengabaikan dari semua diskusi sosial utama. Tampaknya membuat diri kita untuk meneliti kemungkinan generalisasi yang setidaknya akan memiliki keuntungan untuk mengandalkan deskripsi kecil fenomena tunggal yang menjadi dasar-dasar poin kunci, yaitu selalu membingungkan sosiolog dan mereka tidak memiliki cara lain untuk memahami dan menganalisis fenomena sosial selain yang digunakan oleh aktor sosial untuk memproduksi dan mengenali aktivitas mereka. Tidak selalu merupakan gangguan, melainkan begitu juga seseorang mengusulkan untuk menganalisis secara sistematis. Mungkin sifat sumber daya ini yang termasuk dalam sifat dasar aktivitas sosial. Kita menyadari seperti yang telah dilihat Weber bahwa tindakan itu harus berorientasi pada orang lain khususnya. Dalam konfrontasi ini kami menemukan beberapa landasan dalam analisis interaksi yang telah terletak, tetapi konfigurasi ulang yang lebih dalam dari bidang analisis wacana tampaknya diperlukan untuk mengatasi keterbatasan informasi atau konfigurasi ulang, mengendalikan khususnya integrasi yang lebih baik dari proses reportasi dan mediasi, tindakan deskripsi lebih baik daripada tindakan-tindakan sebelumnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dimensi adalah spiritual tindakan pertimbangan yang lebih eksploitasi karakter multimodal diskursif produksi ini semua adalah tantangan untuk masa depan suatu disiplin yang pada akhirnya merupakan kondisi metodologis dan epistemologis yang harus diajukan oleh teori-teori komunikasi untuk mengkonsumsi secara efektif hubungan antara individu, tindakan, wacana, dan komunikasi. Sekian yang bisa Yusuf sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.